Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini kita diberikan nikmat yang banyak sehingga nikmat itu bisa kita gunakan untuk menjalankan kehidupan. Salah satunya proses dan tahapan PPG yang hari ini. Semakin ke ujung semakin ringan. Semakin ke ujung semakin nampak garis finish. Semakin ke ujung semakin nampak lembaran-lembaran sertifikasi guru itu. Iya kan? Nah, tapi kalau semakin ke ujung semakin cemas, semakin takdikduk, nah itu mudah-mudahan segera keluar dari kungkungan perasaan-perasaan itu ya. Nah, walaupun buat lebih mudah, tapi karena buat posisinya adalah posisi yang memberi penilaian, nah itu agak berdampuang juga lah tubuh kita itu. Itu bisa guncang itu kayak gitu. Iwan berdampuang lah soalnya Pak. Betul. Salah-salah kecil ya kotak gitu. Salah-salah ngomong. Kan ada dosennya yang menstempel. Apapun yang disampaikan guru, dosennya langsung mengeksekusi. Ya kan? Nah, pokoknya ini. Nah, cuma jangan lagi pertanyaannya, sinyal saya hilang, lampu mati, laptop saya rusak. Itu paling purba itu alasan yang seperti itu ya. Itu udah pengaturannya nggak pakai sih. Oke, yang pertama kita silakan dalam waktu lebih kurang 15 menit kepada Pak Wahid Yunus Siregar SPD. Silakan. Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar semuanya, anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat walafiat tanpa ada satu kekurangan apapun, sehingga kita dapat melanjutkan pelajaran kita sebelumnya. Nah, untuk itu sebelumnya mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh salah satu siswa. Kita persilakan doa untuk belajar. Nah, silakan Ananda Arita untuk memimpin doa belajar kita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bagi para anak-anak sekalian, hadir semua nih kan? Hadir Pak. Juga. Untuk pembahasan kita hari ini yaitu perteguh imanku dengan ibadah. Secara awam arti ibadah secara awam arti iman ini yaitu percaya, yakin. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, bahwasanya iman itu ialah al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Itu iman dibenarkan dalam hati dan diucapkan oleh lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Ini adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisahkan untuk implementasi iman. Kalau hanya diucapkan juga tidaklah sempurna iman seseorang itu kalau tak ada diamalkan. Maka menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib ini, satu kesatuan yang harus sama-sama dikerjakan. Hati membenarkan, lisan mengucapkan, dan anggota badan mengamalkan.
seperti yang disebutkan beberapa riwayat bagaimana pada zaman Rasul para sahabat itu bersama Rasul melaksanakan perintah sholat bersama Rasul, mengeluarkan zakat dengan amal yang sangat luar biasa, tapi mereka dihukumi sebagai seorang munafik karena hatinya tidak membenarkan. Baik anak-anakku sekalian, di sini beberapa kali akan saya ulangi, Bapak ulangi, mudah-mudahan nanti bisa dihafal. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Sekali lagi. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi. Ayo anak-anak sekalian, sudah ada yang hafal? Definisi Al-imanu ma'rifatu qalbi. Iya. Al-imanu ma'rifatu bil qalbi wa qawlu bil lisan wa amalu bil arkan. Artinya al-iman, itu iman, percaya, ma'rifah, diyakini, bil qalbi, di dalam hati, wa qawlu, dan diucapkan bil lisan, dengan lidah, bilisan, kemudian wa'amalu, dan dikerjakan oleh anggota badan. Wa'amalu bil arkan. Jadi pengertian iman menurut hadis Ali bin Abi Thalib ini tidak bisa dipisahkan karena implementasi dari iman adalah ibadah. Ketika hati mengucapkan amantu billah, aku beriman kepada Allah, membenarkan dalam hati, maka lisan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad laksanakan puasa dan sebagainya. Bagaimana anak-anak sekalian? Kalau kita iman ini tak nampak. Seperti pohon kayu. Pohon kayu ini yang nampak dari akar ke atas, akarnya itu ke bawah tak nampak. Akarnya itu di dalam tanah mencari makanan agar tumbuhan ini tadi, pohon ini tumbuh subur. Kemudian iman ini adanya di dalam hati. Jika imannya baik, maka amalnya juga akan baik dan buahnya juga pohon tadi akan baik. Baik, bahwasanya hubungan ibadah dengan iman itu bisa dipisahkan karena ibadah aktualisasi dari keimanan. Jadi seseorang bisa sempurna imannya jika diiringi dengan pelaksanaan ibadah. Dan ibadah ini bisa dimaknai dengan luas, yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini ibadah yang apabila kita kerjakan, syarat dan rukunnya sudah ditentukan oleh syar'i. Kemudian ibadah secara mahdhah, ghairu mahdhah ini yaitu syarat apabila kita kerjakan, syarat dan ketentuannya tidak ada, ditentukan oleh syar'i. Seperti kita yang belajar ini pada saat ini, walaupun bertubi-tubi ujian terus, jika niatnya satu lillahi ta'ala, akan bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak ada niatnya karena Allah atau hasil ujungnya itu dunia, niatnya, maka tidak akan ada nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, sebagai penutup, mudah-mudahan
setelah kita pelajari iman ini, mudah-mudahan dapat memperteguh keimanan anak-anak sekalian, dapat menambah amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar iman itu ada 6 rukun iman itu, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada Rasul, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini dasar rukun Islam kita, rukun iman. Jadi kepada anak sekalian, pada saat ini yang sempat kita bahas pada hari ini baru pengertian iman. Untuk selanjutnya akan kita lanjutkan iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman itu akan gitu. Jadi kepada anak-anak sekalian, kesimpulan yang dapat saya sampaikan, mana tahu di anak-anak semua ada yang belum jelas, silakan untuk bertanya 1-2 orang. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan Bu. Pak, bagaimana cara meningkatkan keimanan, Pak? Contohnya, Pak. Baik, anak sekalian, untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, memang betul yang dibilang Rasul itu, iman itu bisa naik dan bisa turun, bisa berkurang dan bisa bertambah. Bagaimana cara untuk meningkatkan iman itu? Nah, kita sebagai Muslim tentu berusaha keras untuk melaksanakan perintah-perintah Allah tadi. Nah, jangan kalau digoda oleh iblis, ini untuk melaksanakan sholat nanti dulu, tunda dulu. Nah, itulah tandanya iman kita itu sudah melemah kalau kita menunda amal itu, atau yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu rutinitas itu tepat pada waktunya adalah ibadah sholat. Nah, kira demikian. Ada lagi? Nah, kalau tak ada lagi, kita buat PR-nya, yaitu untuk pertemuan selanjutnya akan kita bahas nanti secara diskusi atau berkelompok dari temannya masing-masing, yaitu seseorang yang mengaku Muslim, ya ini PR-nya, seseorang yang mengaku Muslim, tetapi dia tidak bisa melaksanakan atau tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala seperti sholat atau sholat Jumat. Inilah PR kita. Demikian anak-anakku sekalian, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Billahi bisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya Pak, tampilan Bapak bagus, sudah menerangkan pelajaran dengan baik, dengan metode yang Bapak punya. Tapi nanti apa namanya tuh Pak, Bapak kan bikin RPP kan, sesuaikan nanti yang cara Bapak mengajar itu dengan RPP yang Bapak buat ya Pak ya, gitu kan. Saya yakin di RPP Bapak itu pasti banyak berinteraksi dengan peserta didik, membuat peserta didik itu lebih aktif. Tadi kan belum kelihatan ya Pak ya, Bapak membuat peserta didik ini menjadi aktif kan gitu. Sebab kemarin kan Pak dosen juga menyarankan kita memakai student center, peserta didik yang benar-benar aktif dalam proses pembelajaran. Ya Pak ya. Oke, Bu.